Halo Sobat Meka, kali ini kita lagi ada di salah satu perumahan tepat di kota Bogor. Letaknya tidak jauh dari pintu tol Bogor Outer Ring Road. Nah, tepatnya nama perumahannya adalah Geraha Laras Sentul. Nah, ini penampakan dari salah satu show unitnya. Jadi, sekarang ini ada dua tipe perumahan, dua tipe klaster yang available nih, yang bisa dibeli. Salah satunya ini ukuran tanah 105 dan ukuran bangunnya 69. Nah, oke, sebelum kita masuk, kita coba lihat sekitar dulu ya. Jadi di depan ini udah dapat pagar, dan kalau kita lihat carport ya, sebentar sebelum kita pagar, carport ini cukup luas, sangat luas bahkan untuk ukuran carport di 5x5. Jadi cukup untuk 2 mobil. Mobil cukup untuk 2, dan kalau kita lihat juga ini masih bentuk semen langsung ya, belum ada dikasih keramik, tapi sudah ada talang airnya. Jadi mungkin disesuaikan, nanti kalau misalnya beli di sini bisa tinggal tambah keramik saja kayak gitu. Nah, terus di pojokan sini ada tempat airnya ya. Jadi misalnya lagi cuci mobil kayak gitu kan, atau lagi bersihin, itu bisa langsung ngalir masuk ke sini gitu, atau ntar ngalirnya ke talang air keluar. Nah, oke, di bagian depan, jadi nanti setiap pembelian rumah ini bakal dapat pagar. Pagarnya ini juga kokoh banget ya. Ini kokoh banget dan udah ada, jadi seragam kayak gitu. Jadi nanti setiap kalau misalnya lewat dalam rumah ini, itu udah sama semua, seragam, pagarnya dengan ukuran yang sama, bahan yang sama, dan warna yang sama. Terus kita lihat bagian atas. Bagian atasnya juga sudah ada dapat kanopi mungkin ya, tapi ini kanopi yang permanen. Jadi bener-bener udah kokoh banget, dan warnanya juga nyatu banget nih sama dari warna bangunan rumahnya. Ini ada kerangkanya nih menggunakan kerangka warna hitam, jadi cocok sama warna pagarnya kayak gitu. Terus di sini ada sedikit taman yang bisa dimanfaatkan. Bukan sedikit, ini lumayan luas dan bisa banyak untuk tanaman. Jadi ini ada lampu yang sifatnya opsional, bisa ditaruh bisa enggak, karena ngaruh juga ke tanaman ya. Kalau misalnya full tanaman juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, terus airnya sudah di 2200 watt. Listriknya di 2200 watt dan airnya air PDAM. Jadi jangan khawatir masalah air. Oke. Dan juga kalau misalnya hadap rumahnya seperti ini, itu langsung melihat gunung. Jadi benar-benar ngadepnya itu ke gunung yang ada di Bogor, karena emang posisinya strategis banget di tengah-tengah kota Bogor. Oke, kita lanjut. Nah, konsep rumahnya adalah modern minimalis, jadi benar-benar yang nggak terlalu banyak macam-macamnya lah kayak gitu. Jadi minimalis banget tapi ala modern. Kalau kita lihat kusennya juga kusen aluminium berwarna coklat ya. Terus ada jendela, di sini ada jendela, ada 4 jendela. Terus di sini ada sedikit batu alam ya kayaknya. Iya, ada batu alam berwarna abu-abu di bagian tengah dan bagian pojok kiri, samping kiri kayak gitu. Terus ada 2 lampu pojok kiri dan depan pintu, pas banget. Nah, rumah ini juga menerapkan teknologi smart home. Jadi pintunya ini udah smart lock. Jadi jangan khawatir ketinggalan kunci dan sebagainya, kita bisa scan ataupun mencet melalui angka. Nah, sebelum masuk ke dalam, di bagian depan ada sedikit teras ya. Ini menggunakan keramik berwarna abu-abu juga. Cukup sebenarnya untuk naruh sepatu juga nanti di samping. Jadi di sampingnya itu ada space kayak gitu. Itu bisa ditaruh mungkin rak sepatu yang biasa, ataupun dibentuk kayak kabinet gitu, atau lemari untuk rak sepatu. Terus depannya bisa ditaruhin tempat sampah juga. Nah, kalau dilihat lagi juga bagian tamannya ini, jadi atasnya itu ada kosongan dikit. Jadi kanopinya nggak nutup semua kayak gitu. Jadi bagian depan rumah, pintu rumah itu dapat pencahayaannya kayak gitu. Jadi nggak yang gelap banget, karena langsung sorot dari luar. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, nah kita sudah berada di dalam rumah show unitnya. Nih, biar lebih tajam lagi, penampakan gagang pintu, kunci bagian dalamnya nih. Bener-bener kokoh, dan ini
kualitasnya yang paling oke lah kayak gitu. Nah, kita bagian depan tadi ada jendela, jadi dari depan tuh kelihatan 2 jendela ya. Jendela bagian depan untuk ruang tamu dan jendela kamar nantinya. Terus jendelanya bisa dibuka keduanya, jadi aman kalau buat ventilasi udara masuk lah seperti itu. Nah, terus di sini ada sofa, jadi ini ruang tamunya benar-benar yang masuk kita langsung ketemu sama ruang tamu di sini. Nah, di sini sofanya menggunakan warna abu-abu, bukan warna abu, ini warna krim ya, kuning-kuning keriman, cocok sama lantai dan tembok. Jadi temboknya ini warna putih, tapi ada nuansa kuning-kuningan dari warna lampunya, jadi sangat cocok banget. Ini cocok untuk berapa orang nih? 1, 2, 3 sampai 4 orang, tambah 1, 5 orang. Cukup untuk 5 orang, ditambah lagi misalnya tambah karpet di bawah sini, di bawah mejanya. Ini cocok juga buat referensi para sobat Meka nanti di rumah ya. Jadi bisa milih jenis sofa yang seperti ini dengan warna horden seperti ini, terus nuansa lampunya rada kuning-kuningan dan juga keramik warna putih krim-kriman lah kayak gitu. Nah, terus di sini ada apa ya, sedikit desain interiornya ini rada unik nih, menarik. Jadi bener-bener yang minimalis banget lah. Jadi dia pakai kaca, tapi kacanya bukan yang kaca polosan banget kayak itu, enggak. Tapi ada bentuk-bentukannya. Nah, kayak gini, ada yang segitiga, ada yang persegi panjang juga sampai ke atas. Jadi kita di sini bisa ngaca dan apa ya? Sangat jelas lah gitu. Meskipun ada sekat di kacanya, tapi terlihat sangat jelas. Nah, ini bisa jadi referensi juga nih. Jadi rumah bagian depannya bisa diisi wallpaper seperti ini. Terus bagian apa namanya? Bagian sebelah kacanya itu ada aksesoris lampu. Jadi seakan-akan pas tepat bagiannya di bagian sisi atas sofa lah seperti itu. Itu untuk bagian wallpaper bagian sininya. Terus kita geser lagi ke samping. Nah, di sini juga ada kaca lagi dia naruh. Oke, di naruh, tapi kacanya nggak yang bentukannya berbentuk-bentuk lagi, tapi sini lebih ke polos tapi ada garis 2 nih. Nah, ini juga bisa daya tarik ya, ketika masuk orang langsung melihat kaca dan apa ya, ruangan seakan-akan lebih lebar. Itu sih efek kaca itu, ada pantulannya jadi membuat seakan-akan lebih lebar lah kayak gitu. Terus di sini ada ini apa ya? Kayu ya. Kayu tapi dibentuk seperti ini, jadi kesannya benar-benar yang dapat banget minimalisnya. Ditambah warna kuning. Lagi-lagi ya, ini krim, terus lampu pencahayaannya kuning, terus keramik putih gitu kan. Dapat kayak gini, jadi tambah dapat banget kesan rumah minimalis modernnya kayak gitu. Jadi ini kayak besi sebenarnya, kayak aluminium, tapi sebenarnya kayu. Kayu dicat warna kuning kayak gitu. Ini bisa juga jadi referensi buat sobat Meka semua nih. Kita geser lagi ke samping lagi. Nah, di sini ada sedikit space, jadi dia nggak dapat full banget buat sofa. Ada space, ini ditaruhin meja kecil bundar, bisa vas bunga ataupun foto di sini, itu cakep banget kayak gitu. Terus kita geser lagi sini. Nah, lagi-lagi kita menemui kaca lagi nih. Kita masuk belakang sofa kaca, kita masuk pintu lurus langsung kaca, bagian sini juga kaca lagi. Tapi dengan model yang berbeda. Jadi benar-benar yang setiap sisinya jenis kacanya itu berbeda semua. Nah, di sini kacanya hanya menggunakan sedikit nih. Kayak gitu. Jadi persegi panjang. Terus ada sekat apa namanya? Dinding lagi, terus kaca lagi kayak gitu. Ini juga ngasih efek pantulan sih. Nah, dan saklarnya. Ini sebenarnya rada ganggu warna ya sebenarnya. Nyatu sama sini sih. Putih, di tengah-tengah kaca ada saklarnya, tapi nggak apa. Jadi benar-benar kelihatan untuk penerangan di sini. Terus, nah di sini ada juga kayu. Tadi kalau di sana ada warna kayu, warna kuning, di sini benar-benar yang warna coklat hitam-hitaman. Jadi murni kayak warna kayu asli kayak gitu. Kesannya lumayan masuk sih, tapi atasnya nggak sampai ke atas banget nih. Jadi dia ngikutin bagian belakangnya ini bentar. Dan ini semua opsional ya. Jadi kalau beli ini nggak dapet kayak gitu. Kalau kita lihat lagi di sini ada jendela lagi ternyata ya. Jendela apa namanya? Bagian paling kanan space yang kalau kita lihat tadi itu buat naruh sepatu kayak gitu. Ini bisa banget. Jadi penerangannya
Secara dalam ruang tamu ini, ruang keluarga ini, itu dapat sih. Jadi sana sorot dapat 2 jendela gede, di sini 1 sorot, terus kan ada pantulan kaca juga ya. Jadi secara pencahayaannya dapat banget lah, kayak gitu. Terus kalau kita lihat atas, plafonnya rada polos bagian sini, cuman pas banget di atas di atas bagian sofa itu dia menggunakan kaca lagi. Itu penampakan jenis plafonnya. Jadi kalau dasar plafonnya itu sebenarnya benar-benar yang polos banget sih. Tapi di situ ada penambahan lagi, itu opsional juga kayak gitu. Oke. Di sini juga ditambah 1 kursi lagi, jadi tambahan ya. Misalnya tamunya lebih banyak kan bisa duduk ke sini juga. Ini cukup untuk 2-3 orang lah, 2 orang lah kayak gitu. Terus oke, kita coba bergeser ke bagian belakangnya. Jadi dia langsung teringat lagi sama ruang makan dan dapur bersih. Tapi ada sekat tembok tadi. Jadi nggak yang benar-benar langsung ke ruangan langsung lah kayak gitu. Sini ada sekat tembok, sini ada dapur bersihnya. Dan ini sebenarnya opsional juga. Jadi secara di sini kosongan tapi bisa ditiru untuk jenis yang seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi langsung nempel di pojokan dari bagian rumah ini. Satu lagi, warnanya dan jenisnya itu harus matching. Dia kayu di situ. Jadi benar-benar nyambungin warna bagian dinding yang ada saklarnya tadi. Kayu ini kayak gitu. Jadi ada unsur-unsur kayu gelap-gelapan, terus ini juga ada lebih yang terangnya mencolok putih nih. Seperti itu. Terus ini ruang makannya ya. Ini unik untuk 4 orang, kotak sebenarnya. Terus pencahayaannya langsung dari lampu biasa, jadi nggak ada tambahan lampu-lampu gantung lagi. Cocok sih buat keluarga pasangan muda untuk 4 posisi kayak gini kan udah pas banget sebenarnya. Terus ukuran meja juga oke. Kotak, karena misalkan ruangannya juga ya, ruangannya kan lebih simple ya gitu. Jadi pas banget untuk meja seperti ini. Dan penerangan lagi, di sini ada jendela yang langsung menghadap ke belakang dan jendelanya bisa dibuka. Oke, jadi secara ventilasi udara itu benar-benar bagus banget, bisa masuk lah kayak gitu. Nah, oke, terus di sini ada tambahan lemari. Kalau kita lihat ya, jadi ini tambahan lemari untuk apa ya? Mempaskan proporsional dalam ruangannya ini. Sini ditaruhin microwave, terus ada dispenser juga, terus atasnya ini bisa naruh barang nih, sama naruh panci dan sebagainya bisa banget. Dengan posisi lemari yang seperti ini dan jenisnya seperti ini, bisa juga jadi referensi ya. Oke, kita bergeser ke salah satu bagian lagi, ada kamar di lantai 1. Coba lihat. Oke, ini salah satu kamar yang ada di lantai 1. Nah, ketika masuk, ternyata bagian sini ada kaca lagi. Tapi kacanya nggak kaca yang langsung ya. Boleh coba dilihatkan bagian kacanya. Nah, kita lihat dari samping sininya banget. Ini ada kaca, tapi kacanya nggak yang langsung nyorot normal gitu. Jadi dibikin rada gelapan. Ini ada 2 kaca yang berbeda ya. Ini terang karena buat rias mungkin ya. Kita berias ataupun bisa buat meja kerja juga sekaligus ya. Meskipun rada ramping dan simpel ya kesannya, tapi bisa buat rias karena langsung cermin yang cerah kayak gitu. Beda sama ini. Ini lebih ke pantulan sehingga kelihatan itu lebih agak luasan. Itu efek pantulannya. Terus di sini ada juga tambahan hiasan wallpaper kayak bukan apa ya? Ini kayu. Kayu ya ini. Iya, dicat warna apa itu ya? Warna kuning kekrim-kriman lah. Terus atasnya ada hijau. Ini gua kurang paham nih gimana konsep warnanya. Mungkin emang cocoknya seperti ini ya. Terus ada hijau-hijaunya. Terus ini warna coklat lagi. Oke, mungkin nyambung sama yang itu. Oke, terus di sini ada lemari. Nah, ada lemari yang bisa diisi baju dan lain sebagainya. Plus bagian sini dia nambah lagi juga. Jadi
Dindingnya ini sebenarnya polosan ya, putih, nggak ada wallpaper lagi, tapi dia ngasih tambahan ada jenis apa ya ini ya, tambahan dia dari kayu gitu juga. Jadi bisa pesan di mungkin ya toko-toko mebel-mebel kayak gitu mungkin ya. Terus dicat warna hijau, jadi nyambung. Oh ternyata hijau tadi nyambungnya sama ini, gitu. Oke, nyambung ke sini. Ada colokan satu di bawah, sama bagian atas hijau lagi. Oh ini buat hiasan-hiasan, naruh figura mungkin ya, naruh tanaman kering ataupun apa itu ya, jenis boneka-bonekaan gitu, atau mungkin Gundam gitu ya, siapa yang punya suka Gundam-Gundaman kayak gitu juga bisa taruh di sana. Terus bagian atasnya lagi kita geser di jendela. Nah ini jendela yang langsung menghadap ke carport tadi juga, yang ada 2 jenis jendela ya, sorry. Nah ini jendelanya bisa dibuka juga, bagus banget ventilasinya, dan penerangannya tuh juga dapat banget. Nah, uniknya bagian atasnya dia nggak langsung yang kelihatan penyangga horden, tapi ada seperti ini lagi, ada kayu lagi buat penutup warna hijau. Jadi memadukan warna kuning, putih sama hijau nih kamar ini kayak gitu. Warna hijau lagi. Dan kalau kita lihat ya, sana ada kaca lagi ternyata. Pojok ada kaca lagi. Ini rumah kaca sepertinya ya. Cermin deh, sorry, bukan kaca, cermin. Ini ada kaca cermin dan ada kaca juga. Ini bahan kaca juga nih, tapi kacanya warna hitam. Nah, seperti itu. Nah, dan sini ada wallpapernya. Nah, baru ini pakai wallpaper. Di sini wallpaper abu, tambah ada list kuning-kuningnya, dan ada kayu lagi kayak gitu. Terus ini cukup untuk single bed, karena kalau double bed tuh habis banget tempatnya, nggak cukup lagi. Ini ada lampu tidur yang memang bisa disesuaikan posisinya seperti ini, dan satu colokan di bagian bawah. Kalau lihat plafonnya standar yang biasa flat kayak gitu, tapi sampingnya tuh kayak ada listnya kayak gitu. Terus satu lampu pada bagian tengah banget. Ini dia penampakan toiletnya. Jadi rada pendek sebenarnya untuk bagian atasnya, karena tepat posisinya di bawah tangga banget. Jadi pas masuk itu, ini langsung ada bagian tangga. Sebenarnya rada mengganggu ya. Kalau orang tinggi ini bisa kena, tapi nggak ngaruh karena posisi klosetnya ada di pojokan banget, jadi nggak terlalu ganggu. Dan ini juga udah menggunakan toto yang kualitasnya parah, bagus banget. Terus ini ada wastafel. Nah, tapi kurangnya mungkin kaca ya. Jadi bisa ntar ditambah kaca sendiri dan satu penerangan. Ventilasi juga. Jadi memang harus ada ventilasi sih sebenarnya. Saya juga ada ventilasi menggunakan kaca blur kayak gini, sehingga udara bisa bertukar lah kayak gitu. Jika kita lihat, ini lumayan luas, bahkan luas banget ya bagian belakangnya. Tadi habis hujan jadi rada-rada basah. Kita coba lihat dari sini aja ya. Ini lumayan luas banget, bahkan sangat luas ya. Jadi bisa sebenarnya ditarik ke belakang lagi karena space-nya sangat-sangat gede. Bahkan ini bisa, selain itu mungkin kalau mau dibesarin ya, ditingkatin ke atas, bisa menggunakan space ini. Ini sementara difungsikan buat taman, atau misalnya mau jemur-jemur juga bisa banget di sini, dan dapur kotor bisa di luar. Ini posisi bagian dapur kotor. Oke, selanjutnya kita coba melihat bagian lantai 2, bagian atasnya. Tapi sebelum ke sana, kita lihat tangganya dulu sama lantai tangganya. Nah, di sini keramiknya sama jenisnya sama keramik yang digunakan di lantai 1. Jadi sama persis, warnanya sama, ukurannya juga sama. Tapi bagian ujung pasti ini harus dihaluskan ya. Jadi biar nggak kesandung dan nggak ngelukain juga. Nah, dia tambah list-list juga nih di sini. Gitu. Jadi ada list-listnya. Jadi lebih nggak licin lah kayak gitu. Kan kadang kalau kita kaki basah atau pakai kaos kaki rada-rada licin ya, takutnya jatuh. Ini ada bahannya. Terus tangga, dia menggunakan warna hitam, ditambah ada kayu
Kayunya juga menggunakan warna yang kayu-kayu banget, warna-warna seperti ini, jadi ajib, pas banget lah kayak gitu. Yuk kita coba naik ke atas. Tepat di atas tangga banget itu ada lampu gantung. Lampu gantung jenisnya ada 3, sekaligus nyorot ke bagian aksesoris rumah tadi yang bagus banget tuh, gantung-gantung seperti itu. Jadi nuansanya warna kuning ya dia milih. Terus ini juga lampu gantungnya ada unsur kuning-kuningnya juga masing-masingnya. Jadi lumayan masuk lah dari segi warna. Oke, ini ada space sedikit dan ketika naik ada kamar pertamanya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini lebih ke ruang anak mungkin ya. Di sini juga didesainnya ala-ala hangat dengan anak. Cukup untuk single bed. Memang bisa double bed sih. Jadi dipepetin ke sini sebenarnya. Tapi karena buat anak juga cukup untuk single bed dulu. Terus di sini ada space. Jadi abis dari dinding polosan dia nambahin apa ya ini ya, frame kayak gini lah, bentuknya kayak gini buat naruh TV. Tapi ini nggak ada TV-nya. Ini udah ada kabelnya, tinggal colok pasang TV di sini. Ini cakep banget. Jadi anak bisa langsung nonton TV lewat sini kayak gitu. Terus di bawahnya ada meja lagi, tapi ini bahannya juga dari kaca. Ini opsional sih. Jadi bisa disesuaikan mau lebih aman sih kalau kamar anak sih nggak usah terlalu banyak kacanya, kan berbahaya ya, lumayan takutnya dia salah lempar dan sebagainya. Mending lebih ke kayu mungkin ya, menyamakan warna ini juga kayak gitu, atau warna-warnanya mirip-mirip sama warna ini kayak gitu. Terus di sini ada apa ya ini ya, isinya ada kayak busanya kayak gitu, busa ditambah kulit warna biru. Tiba-tiba ada warna biru lagi gitu. Oke, lumayan nyambung lah. Terus ini ada kaca lagi kaca. Rumah contohnya bener-bener di full kaca. Dan di sini karakter kamarnya juga ya. Jadi selain ada dinding polosan, dia naruhin ada tambahan pasti di bagian bawah. Kalau yang di kamar bawah itu menggunakan warna hijau. Ini warna kayu banget. Ditambah ada les lampu, kayak gitu. Panjang dan satu jendela mati, dan ada jendela yang bisa dibuka untuk ventilasi kamar seperti itu. Nah, terus pada bagian sini juga apa ya, dindingnya selain dinding langsung dia naruhin apa ya ini namanya, tambahan lah seperti itu kan, dengan warna Tosca lagi dan warna kayu banget ini. Selaras sama penutup di penahan horden, ada warna kayu juga. Dan kalau kita geser lagi, ada lemari, cocok buat anak banget ya, warnanya anak banget juga. Ada warna putih dan Tosca untuk lemarinya seperti itu. Dan meja belajar, bisa dilihat meja belajarnya cukup lah buat anak, buat belajar malam, ngerjain PR dan sebagainya kayak gitu. Kalau kita lihat atas juga, plafonnya polos juga, dan samping-sampingnya ada list seperti itu. Jadi nggak terlalu macem-macem lah, cocok dengan konsepnya minimalis modern. Oke, kita coba lanjut ke kamar samping. Oke, kita coba geser ke kamar selanjutnya. Yuk. Nah, ini kamar utama sih sebenarnya, kamar untuk orang tua dari anak tadi ya, pasangan di sini. Ini double bed, emang space-nya lumayan gede banget. Saya double bed dan dia naruhnya nggak mepet ke pojok dinding juga, jadi benar-benar di tengah dalam ruangan kamar. Terus di depan bednya ini ada TV, nah ini udah ada TV-nya. Plus bagian belakangnya itu nggak polosan, jadi dia nggak langsung tembok dan nggak ada wallpaper juga. Tapi wallpapernya kayak gini nih, bentukan kayu dari atas sampai bawah banget. Dan samping kanannya menggunakan warna, ini warna apa ya? Krim gelap ya? Krim gelap gitu deh warnanya. Nah cuman sayang banget kalau kita lihat ya, kayaknya memang mempaskan sih. Jadi ini kan motif coklat kayu, terus sampingnya krim coklat, krim hitam, krim kegelap-gelapan, krim kegelap-gelapan. Tapi di situ ada space sisa nih. Ini warna putih yang enggak simetris sama bagian samping-sampingnya.
rada nanggung sih sebenarnya ya. Mungkin bisa ditambah motif kayak gini lagi atas sampai bawah seperti itu. Terus kalau kita lihat juga di sini dia menggunakan jenis mejanya juga kaca ya, sama seperti yang di kamar anak tadi, dan ini sifatnya opsional. Ini bisa juga buat, nah ini pasangan muda, keluarga muda seperti mereka semua bisa milih salah satu mejanya dengan jenis yang seperti ini. Looknya dapat banget sebenarnya karena nyatu sama ini ya warnanya. Terus lagi-lagi ada jendela di sini, lumayan besar banget ya jendelanya. Jendelanya menghadap langsung ke depan, jadi secara pencahayaan dan ventilasi juga oke banget lah kayak gitu. Terus lagi-lagi di sini ada kaca lagi. Kita full kaca nih di segmen hari ini. Ini ada full kaca yang mana bawahnya lagi-lagi dia naruh apa ya, modelan kayu seperti itu. Jadi looknya kayak bener-bener kaca, terus bawahnya ada kayu kayak gitu. Dengan warna juga warna krim tua tadi, bukan krim hitam ya, krim tua. Terus di sini juga menggunakan warna krim hitam. Nah, tapi atasnya, bagian atas kaca itu masih putih. Nah, itu sebenarnya nanggung ya. Kenapa nggak sampai atasan aja gitu. Terus, nah, bagian belakangnya ini rada premium sih. Tapi sebenarnya ini opsional ya. Jadi, pemilihannya di bednya ini warna tadi, krim-krim tua. Terus ini warna abu. Di sininya dapat banget krim tua, bener-bener full, ini isinya krim semua. Tapi ini menggunakan kulit ya. Kulit sintetis, tapi isinya ada kayak busa-busanya kayak gitu. Jadi kesannya dapat banget. Di sini dia nambah lampu lagi juga. Jadi di sini bisa taruhin vas bunga, bunga kering dan sebagainya kayak gitu. Dan pojok sana itu ada lemari. Bisa kita lihat. Lemari di sini ada meja rias dan lemari baju. Lemari bajunya geser. Oke, cakep nih. Nah, memanfaatkan space. Soalnya kalau dibuka, yang ada pintunya, daun pintunya kayak gitu, ini rada takutnya nggak sampai nih kehalang kasurnya. Jadi emang pasnya pintu yang samping. Dengan warna lagi-lagi, dia bener-bener matching. Ini satu putaran nih matching semua nih warnanya. Di warna krim-krim agak gelapan kayak gitu. Terus sampingnya tadi meja rias ya. Kaca lagi segede gaban. Jadi ini kalau mau rias puas banget sih kalau dilihat ya. Nah, ini udah puas banget buat ngaca di sini. Abis misalnya mau tidur ya kan, mau tidur udah cuci muka, tinggal skincarean di sini. Ajib. Tapi lagi-lagi ini opsional. Tapi ini bisa jadi referensi buat sobat Mega semua. Pilih yang jenis seperti ini. Oke, kita sebelum keluar kamar, di sini ternyata ada balkon. Ini langsung di kamar utama tadi, jadi balkonnya lumayan cocok untuk space. Jadi sebenarnya didesain karena tadi ya menyesuaikan rumah di Bogor. Bogor itu kan kota hujan ya, sering hujan. Jadi enak banget suasananya kalau habis hujan. Pas banget kita lagi habis hujan ya, nih bisa dilihat sendiri. Masih ada embun-embun bekas airnya, bener-bener seger banget dan view-nya, pemandangannya udah ajib, oke banget lah kayak gitu. Jadi sore-sore atau pagi itu taruh kursi sama meja di sini buat ngopi atau baca buku kayak gitu kan, itu udah pas banget lah, ajib banget. Sini ada juga satu penerangan ya, jadi malam juga bisa kita stay di sini. Sini menggunakan kaca, ini kaca lumayan tebel banget dan ada kerangkanya nih aluminium lah kayak gitu. Seperti itu. Terus kita coba ke WC. Nah, ini bagian terakhir di lantai 2. Jadi ada kamar anak, kamar orang tua, kamar utama. Sini ada toiletnya. Jadi toilet anak sama toilet orang tua ntar nyampur gitu. Jadi satu toilet aja. Ini penampakan toiletnya. Bisa dilihat ya. Menggunakan jenis kloset Toto juga, dan ini lumayan bagus banget ya, yang mahal. Terus ada showernya. Terus ada ventilasi. Nah, ini ventilasinya bisa dibuka. Jadi bukan ventilasi yang mati banget ya. Jadi bisa dibuka untuk keluar masuknya udara. Terus ketika masuk di samping kiri habis pintu itu ada wastafelnya. Nah, tapi kurangnya kaca nih. Jadi ntar bisa beli ditambahin kaca lagi di sini.
karena sayang banget komponen kalau ada wastafel itu emang perlu ada kaca lah kayak gitu. Terus mungkin tambahannya ntar bisa gantungan buat handuk kayak gitu kan, sebagian sini atau bagian sininya. Itu aja. Bagian atas cuma ada satu penerangan dan plafon juga yang flat biasa aja kayak gitu. Satu, pembuangan airnya di pojok. Ini udah pas banget posisinya di pojok, jadi airnya itu nggak terlalu menggenang di pojokan, pas habisnya ntar di sini kayak gitu. Ini juga rada miring ke bawah kayak gitu ya. Untuk itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga sebarkan ke kerabat, teman, dan lain sebagainya, sekiranya kita bisa lebih banyak lagi nge-review rumah-rumah yang oke kayak gitu. Terima kasih. Dadah Sobat Meika.